Inggris atau United Kingdom terbentuk pada 1707 dengan kawasan wilayah meliputi England, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Inggris telah menggunakan sistem pemerintahan monarki yang mana merupakan sistem pemerintahan tertua. Namun, pada abad ke-17, sistem pemerintahan Inggris berubah menjadi monarki konstitusional. Pada monarki konstitusional, raja atau ratu hanya diposisikan sebagai simbol kedaulatan saja dan tidak memegang kekuasaan pemerintahan. Negara pemerintahan Inggris juga menerapkan sistem parlementer di mana parlemen memiliki peranan sangat besar dalam pemerintahan. Pada sistem ketatanegaraan Inggris, kekuasaan legislatif berada di bawah dua naungan parlemen yang acap kali disebut dengan House of Commons and House of Lords. Sistem parlemen dua badan legislatif bikameral Inggris inilah yang menjadi cikal bakal dari sistem parlemen bikameral di negara lainnya, seperti Indonesia dan Amerika Serikat. Model parlemen ini merupakan bagian dari demokrasi yang tidak dapat dipisahkan. Inggris juga dikenal dengan sistem duipartai, dengan pemerintahan mayoritas satu partai yang kuat dan sering mengalami pertukaran kekuasaan antara partai konservatif dan partai buruh. Namun, terdapat juga beberapa partai-partai kecil yang bertindak sebagai partai oposisi atau partai yang kalah dalam pemilu. Nantinya, partai ini bertugas mengawasi pemerintahan sehingga partai yang berkuasa bersikap hati-hati dalam bertindak. Secara teoritis, partai oposisi tidak terlibat dalam penyusunan kebijakan, melainkan hanya mempersiapkan kemenangan pemilu selanjutnya. Kesimpulannya adalah, sistem pemerintahan Inggris memberikan pembatasan wewenang yang jelas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kerajaan. Sistem pemerintahan inilah yang menjadi kiblat bagi negara lainnya, terutama pada negara Inggris itu sendiri. Inggris menganut sistem duipartai yang dapat diartikan sebagai dua partai di antara beberapa partai. Partai tersebut menempati dua teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan mempunyai posisi dominan. Pada sistem duipartai ini hanya terdapat dua partai politik, yaitu partai yang berkuasa dan partai oposisi. Partai yang kalah berperan sebagai pengecam kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peran ini bisa sewaktu-waktu dapat bertukar tangan. Partai buruh dan partai konservatif adalah partai dominan di Inggris yang mempunyai pandangan tidak jauh berbeda mengenai asas dan tujuan politiknya. Selain partai ini, beberapa partai kecil lainnya juga menghiasi dunia perpolitikan Inggris, seperti Partai Hijau yang merupakan partai yang paling berada di sayap kiri di antara kesemuanya. Kemudian ada Partai Buruh yang beraliran di sayap kiri, Partai Demokrat yang berada di tengah, dan selanjutnya Konservatif yang cukup kanan, dan disusul UKIP, United Kingdom Independent Party, yang paling berada di sayap kanan. Selain berasal dari partai-partai yang telah disebutkan di atas, ada pula partai-partai nasional, misalnya Scottish National Party atau SNP. Sistem pemilu di Inggris. Seperti negara-negara demokrasi lainnya, Inggris melakukan pemilu untuk memilih anggota legislatif. Dengan sistem duipartai yang dipakainya, Inggris diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan single member constituency, di mana dalam setiap daerah pemilihan hanya dipilih satu wakil saja. Sejak tahun 1970-an, Inggris tidak pernah benar-benar menjadi dua partai. Pada 1974, SNP mendobrak kejayaan Partai Buruh dan Partai Konservatif dengan memenangkan 7 kursi parlemen. Pada 1977, pemerintahan Partai Buruh harus membuat kesepakatan dengan Partai Liberal untuk bisa bertahan. Dan pada 1980-an, sejumlah anggota Partai Buruh memisahkan diri untuk membentuk satu kelompok baru yang akhirnya bersatu dengan Partai Liberal untuk membentuk Partai Liberal Demokrat. Sementara kandidat yang kalah tidak mendapatkan apapun. Hal ini bisa membuat partai-partai kecil hanya menempatkan sedikit wakil di parlemen, atau bahkan tidak ada wakil sama sekali. Bahkan jika mereka memenangkan jumlah suara besar di seluruh wilayah sekalipun.
Inggris telah banyak memberikan sumbangan kepada peradaban dunia dan yang paling besar barangkali sumbangan terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Inggris dikenali sebagai Mothers of Parliaments oleh dunia barat. Di Inggris, kelompok kepentingan dikenali sebagai organisasi-organisasi yang paling dikenal yang mengajukan tuntunan-tuntunan kepada pemerintah. Tetapi kelompok kepentingan tidak bertujuan menguasai pemerintahan melalui pemilihan. Suatu serikat buruh yang pekerjaannya sangat diperlukan dalam kegiatan masyarakat sehari-hari mungkin juga melakukan tekanan dengan mengadakan pemogokan. Kelompok kepentingan memaksakan pengaruh dalam kerangka lembaga-lembaga dan nilai-nilai politik. Kelompok kepentingan itu mengharapkan 4 hal dari pemerintah. Yang pertama, informasi tentang sikap-sikap dan perubahan kebijaksanaan pemerintah yang memengaruhi kepentingan kelompok itu. Yang kedua, jasa baik dari para administrator yang melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Yang ketiga, pengaruh terhadap kebijaksanaan pemerintah. Dan yang terakhir, status simbolik. Sebaliknya, pemerintah mengharapkan 4 hal dari kelompok tersebut. Yang pertama, informasi tentang masyarakat yang tidak bisa diperoleh sendiri oleh pemerintah. Yang kedua, tentang apa yang harus dikerjakan kelompok itu dan bagaimana mereka bereaksi terhadap bermacam-macam kebijaksanaan yang sedang ditangani di dalam suatu departemen. Yang ketiga, kerjasama dalam menjalankan undang-undang. Dan yang terakhir, pelaksanakan kebijaksanaan pemerintah oleh kelompok itu atas nama pemerintah. Dalam buku hukum hak asasi manusia karya Widyada Gunakaya, Inggris sering disebut-sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak asasi manusia terjadi di Inggris dapat diverifikasi melalui berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah: yang pertama, ada Magna Carta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan HAM lebih penting daripada kedaulatan raja. Yang kedua, ada Declaration of Rights berisi pernyataan-pernyataan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Yang ketiga, ada Habeas Corpus Act disebut pada 1679. Dokumen tersebut adalah undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang. Yang terakhir, ada Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetus pada 1689 dan diterima oleh Parlemen Inggris. Selanjutnya, dinamika demokrasi Inggris. Koalisasi dan pemerintahan minoritas kadang-kadang dibentuk dalam sistem Inggris, tetapi sistem pemilu first past the post cenderung untuk mempertahankan dominasi dari kedua belah pihak, meskipun masing-masing sebelumnya pernah bergantung kepada pihak ketiga, seperti liberal demokrat. Untuk memperoleh status mayoritas di parlemen, koalisi pemerintahan konservatif liberal demokrat menjabat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.